Bayangkan ini, lu tiba-tiba terbangun dengan perasaan paranoid yang tidak jelas. Keringat dingin mengisi dahi. Tiba-tiba lu merasakan perasaan yang sangat kuat bahwa lu sedang diperhatikan. Mata lu melayang dari kiri ke kanan, ke atas dan ke bawah, mencari sumber perasaan tersebut sampai lu menemukannya. Di pojok, terlindung dari bayang-bayang, sosok gelap berbentuk hampir manusia memperhatikan lu dari tadi. Jam yang berada di atasnya menunjukkan pukul 3 dini hari. Selamat datang di Kamar Angker, gue Dimas. Lu lagi berada di sebuah waktu di mana katanya penyihir-penyihir, makhluk halus dan iblis memiliki kekuatan terbesarnya. Waktu itu disebut sebagai The Witching Hour. Di ujung lorong gelap, Baru gue sadar kalau yang makhluk ini maksud adalah merelakan nyawa gue. mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Terkejut gue melirik kaca belakang dan mendapati Kamar kursi belakang masih kosong. angker di malam yang gelap. Dikutip dari Wikipedia, Witching Hour atau jam iblis adalah waktu malam yang dikaitkan dengan peristiwa supranatural, di mana penyihir, setan, dan hantu dianggap muncul dan berada dalam kondisi paling kuat. Definisinya bervariasi, dan mencakup jam tepat setelah tengah malam dan waktu antara pukul 3 hingga 4. Istilah ini sekarang memiliki penggunaan sehari-hari dan idiomatik yang luas yang dikaitkan dengan fisiologi dan perilaku manusia hingga fenomena yang lebih bersifat tahayul seperti keberuntungan. Yang menarik dari Witching Hour adalah banyaknya kepercayaan dan budaya-budaya yang berlainan, yang percaya pada hal yang sama. Dulu orang Yunani percaya, sekitar jam 3 pagi, batas antara dunia manusia dan dunia arwah jadi tipis. Waktu di mana Hekate, dewa penyihir, hantu, dan kegiatan pembangkitan orang mati, atau yang kita sebut sebagai nekromansi, memiliki kekuatannya yang paling penuh. Sementara itu, kepercayaan ini juga dipercaya oleh kepercayaan pagan di beberapa bagian di Eropa, yang kemungkinan besar mengambil kepercayaan dari Yunani ini. Dalam kepercayaan rakyat Swedia dan Finlandia, ada konsep yang dikenal sebagai Hour of the Wolf, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai jam serigala. Momen ini dipercaya sebagai waktu saat energi mistis dan kegelapan mencapai puncaknya. Sekitar dini hari juga. Serigala di sini bukan cuma hewan biasa, tapi punya makna yang dalam praktek perdukunan Skandinavia. Dalam budaya mereka, serigala dianggap sebagai makhluk yang terhubung erat dengan alam gaib, membawa pesan dari dunia lain, dan simbol kekuatan liar yang melindungi sekaligus mengancam. Di beberapa agama juga ada konsep ini. Kayak misalnya Kristen yang ada konsep di mana disebutkan bahwa jam 3 ini sebagai Hour of the Beast atau jam iblis, di mana jam ini iblis merajalela. Sementara di pandangan Islam itu agak netral ya, karena di Islam sendiri itu berpikiran bahwa saat ini adalah saat di mana tembok antara dunia ini dengan dunia spiritual itu paling tipis, sehingga doa paling mudah dipanjatkan ke langit. Senada dengan itu, senada dengan pandangan Islam maksudnya, ajaran Hindu juga percaya bahwa malam ini adalah malam paling baik untuk bermeditasi. Disebut sebagai Brahma Muhurta. Waktu ini adalah waktu di mana manusia berada paling dekat dengan Sang Pencipta. Bagaimana dengan Jepang? Di Jepang ada Hour of the Ox, atau waktu lembu, yang sama seperti pandangan dari orang-orang Yunani dan kepercayaan pagan, adalah waktu yang paling tepat untuk mengguna-guna seseorang. Di sini jika seorang wanita ingin menyantet seseorang, dia harus datang ke kuil di jam lembu, menggunakan kimono serba putih dan mengikat lilin di kepalanya. Kemudian, wanita tersebut harus memaku boneka yang terbuat dari jerami, berisi bagian tubuh, biasanya kuku atau rambut, dari orang yang ingin disantet, ke pohon di kuil. Persamaan ini bagi gue cukup menarik, terutama ketika ini terjadi jauh sebelum peradaban memiliki alat komunikasi global seperti sekarang. Apa yang membuat orang-orang ini memiliki perasaan yang sama, tepat saat jam tersebut? Belum lagi ada beberapa cerita yang cukup familiar di telinga kita tentang jam ini. Salah satu cerita horor yang paling terkenal berdasarkan Witching Hour
Itu adalah peristiwa tragis di kehidupan nyata pada pukul 3 pagi tanggal 13 November 1974. Ronald DeFeo Jr. menembak ibu, ayah, dan 4 saudara kandungnya dengan senapan saat mereka tidur di tempat tidur. Kemudian pada jam 6 sore di hari yang sama dia masuk ke bar setempat dan berteriak, "Kamu harus membantu saya. Saya pikir ibu dan ayah saya tertembak." Pembunuhan ini terjadi di 11-2 Ocean Avenue, Amityville, Long Island, atau pembunuhan yang dikenal sebagai Amityville Horror. Peristiwa seputar pembunuhan tersebut tidak biasa, karena para tetangga tidak mendengar suara tembakan dan tidak ada anggota keluarga yang terbangun ketika tembakan pertama terjadi. Witching Hour juga muncul dalam cerpen Washington Irving yang berjudul The Legend of Sleepy Hollow. Di cerpen itu, Irving menyebut Witching Hour dan Witching Time buat menggambarkan tengah malam, waktu di mana energi mistis dan kekuatan supranatural lagi kuat-kuatnya. Di sini dia benar-benar bikin pembaca ngerasa kalau ada hal-hal aneh yang cuma terjadi di jam-jam tersebut. Yang paling dekat di sini adalah film The Exorcism of Emily Rose buatan tahun 2005, menyebutkan bahwa menurut tradisi Katolik, Witching Hour terjadi pada jam 3 pagi. Alasannya adalah karena pada jam itulah iblis menghina Tuhan, berkebalikan dengan jam 3 siang menjelang sore. Beberapa orang yang gua kenal juga berani bersumpah atas nama apapun, kejadian mereka tiba-tiba terbangun pada jam 3 pagi tanpa pengaruh zat apa-apa atau bantuan alarm itu sudah terlalu sering dan biasanya diiringi oleh perasaan takut atau perasaan paranoid yang berlebihan. Terutama perasaan sedang diperhatikan, padahal ruangan tidur yang mereka tempati sedang kosong. Semua cerita-cerita tadi tampak menegaskan apa yang masyarakat percayai dari bertahun-tahun lalu. Tapi apakah memang seperti itu? Ataukah ada penjelasan logis di balik itu semua? Konsep witching hour atau jam-jam mistis ini mungkin sebenarnya berhubungan dengan siklus tidur atau ritme alami tubuh kita. Bahasa kerennya itu circadian rhythm. Pada jam-jam ini, tubuh kita biasanya berada dalam fase tidur REM atau rapid eye movement. Itu fase tidur di mana kita sebenarnya paling dekat kebangun gitu. Itu masa-masa di mana kita lagi mimpi sebenarnya. Jadi detak jantung tuh melambat, suhu tubuh turun, pola napas juga nggak beraturan. Jadi, kalau kamu tiba-tiba bangun di tengah fase ini, biasanya itu bingung atau malah ketakutan. Selama fase REM ini, yang sering banget pas dengan witching hour, kita juga rentan mengalami gangguan tidur yang serem kayak mimpi buruk, sleepwalking, night terror, atau bahkan sleep paralysis yang bikin kita seolah setengah sadar, tapi nggak bisa gerak. Nggak cukup sampai situ, di jam-jam larut kayak gini, gejala penyakit kayak asma atau flu biasa terasa makin parah. Ini disebabkan kadar kortisol atau hormon yang bantu lawan stres dan peradangan turun di malam hari. Dengan kadar kortisol yang rendah, sistem imun tubuh makin aktif. Jadi demam, hidung tersumbat, batuk atau meriang biasa makin terasa ketika kamu sedang tidur. Jadi cuma itu witching hour. Ya, yang bisa disebut sebagai witching hour, jam lembu, jam iblis. Ini hanya kesalahan dari circadian rhythm manusia. Karena pada saat inilah manusia paling merasa lemah sehingga dia merasa paling terancam. Mungkin. Tapi pada saat itu juga, manusia-manusia yang identik dengan ilmu hitam malah merasa paling kuat. Bahkan, di agama-agama tertentu, mereka tidak merasa takut, mereka merasa sangat dekat dengan Sang Pencipta. Jadi apakah benar? Hanya itu jawabannya. Hanya kita yang bisa menentukan. Kita bisa percaya apapun sebenarnya, dan menurut gue ini adalah sebuah kenyataan yang menarik. Ketika manusia-manusia yang berbeda, dari belahan dunia manapun, percaya bahwa ada satu waktu di malam hari, ketika dunia kita bersentuhan dengan dunia gaib. Selamat malam. Have a nice nightmare.